kerjaan masih numpuk. Satu Colte, kemudian L300 carry 10, kemudian satu unit Innova yang ini guys. Nah ini yang saya maksud tadi ya, masih segar, masih oke. Ini sedang kita proses, sedang kita analisa. Oke, kembali ke Avanza. Untuk Avanzanya sudah kita install, yang kemarin banyak sekali kebocoran oli sudah kita cuci engine-nya ya. Lihat guys, jadi bersih ya. Oke, inilah yang namanya kerja guys, jadi bersih kan. Yang kemarin sempat kita upload videonya yang banyak sekali, parah sekali kebocoran di bagian engine-nya, terutama kebocoran oli ya. Sudah kita bersihkan, aman, sudah siap ready untuk dirilis ke si owner atau si pemiliknya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat menjelang istirahat. Berjumpa lagi dengan saya Andika Motor. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas, juga selamat beristirahat bagi yang beristirahat. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga selalu dimudahkan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Juga kita selalu diberikan rezeki yang berkah barokah, selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita semuanya, baik yang jauh atau yang dekat dimanapun berada ya. Nah ini satu unit Grand Max 13 yang kemarin sempat kita upload di video shot, yang 2 tahun gak dihidupkan. Si owner berusaha untuk menghidupkan unit ini di rumahnya ya, cuman dia gagal, nggak berhasil, sempat nyerah. Kemudian si owner hubungi kita langsung meluncur ke lokasi. Nah setelah kita cek di sana, ternyata yang pertama yaitu dari motor starternya, kemudian dari akinya juga yang udah itu ya udah soak ya. Oke, apa saja poin-poin apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita membangkitkan atau membangunkan sebuah unit yang sudah lama sekali tertidur, apalagi sampai tahunan ya. Tentunya kita mulai cek dari sini guys ya, dari air radiator. Jadi si air radiator itu kita cek dulu, kita pastikan si air radiator tersebut penuh ya atau terisi. Dan di tank cadangannya pun, di reservoir di sini harus kita perhatikan juga. Terus yang kedua, kita kembali ke depan ya, ke belakang, ke dalam ya. Oke. Nah ini harus kita perhatikan, terutama di bagian kabel-kabel, kemudian kelistrikan, wiring, cek engine harus kita perhatikan ketika kita pertama kali on, nyala atau tidak si engine ceknya. Apalagi ini kan mobilnya mobil yang sudah didukung dengan ECU, elektronik control unit ya. Oke, kita ke dalam guys. Oke, kita sudah di dalam kabin ya. Yang pertama kita cek tentunya di bagian oil, kapasitas oil ya. Kapasitas oil kita cabut dulu dipsticknya di sini guys. Untuk Grand Max ada di sini. Nah ini dipastikan cukup ya, oilnya dipastikan cukup. Kemudian oilnya juga harus benar-benar kelihatan masih bagus. Oke, untuk pertama kali kita hanya untuk menghidupkan nggak apa-apa guys ya. Terus kita buka juga di bagian tutup sini guys. Bentar guys. Nah ini ya, tutup untuk pengisian oli ya. Kita perhatikan semuanya, wiring, kabel, dipastikan tidak ada bekas gigitan tikus ya. Karena kalau misalkan ada bekas gigitan tikus, pertama kali kita on, kita pasang baterai, pasti akan terjadi konsleting. Nah nanti bisa rusak ke ECU ya. Oke, kita coba hidupkan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, baterainya belum terpasang.
Pasang baterai Gung. Pasang iya ya aki mobil iya ya. Pasang ngelak ke gerak. Oke, sambil nunggu baterainya terpasang ya, dipindahkan ke unit Innova dulu. Nah, Innova itu masih mangkrak karena kita masih menganalisa apa yang terjadi. Jadi si owner cerita katanya habis dibawa mudik, kemudian dicuci, kemudian pulang ke rumah ya, masuk ke garasi pagi-pagi nggak bisa hidup guys. Nah itu sangat langka sekali ya. Terus setelah kita scan dia ada kode DTC P0335. Nah P0335 itu kan mengarahnya ke sensor CKP ya, sensor crankshaft. Nah kita belum bisa memastikan apakah mungkin sensor CKP-nya yang rusak, atau mungkin ada wiring yang putus, atau juga ada si apa namanya yang di dalam itu sprocket ya, sprocketnya mungkin jauh dengan sensor, karena jarak sensor ke sprocket itu nggak boleh jauh ya, nggak boleh lebih dari 2 mili. Nah itu harus benar-benar rapat. Karena apa? Karena sistem magnet dia akan terganggu kalau misalkan agak jauh ya. Itu kan dia nanti bisa menghasilkan sinyal, kemudian sinyal itu akan dilaporkan ke ECU. ECU akan memerintahkan injektor dan pengapian untuk melakukan apa namanya ya, untuk melakukan kerja ya, kerja bareng-bareng antara si bahan bakar dan api ya, sehingga terjadi ledakan gitu guys. Untuk yang Innova masih kita proses, karena untuk partnya juga Innova termasuk langka ya di daerah kita, di daerah sini. Terpaksa kita telepon sana, hubungi sini, tapi alhamdulillah si barangnya atau partnya udah kita pesan ya, tapi belum kita bisa publikasikan ya, masih kita privasikan itu apanya yang rusak. Nanti kita upload videonya atau kita bikin konten lagi ya untuk yang Innovanya. Oke, sambil nunggu baterai dipasang kita berbincang-bincang ya, apa saja yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, pastikan olinya cukup, kapasitas olinya cukup, kemudian si olinya juga bisa naik, kemudian engine lamp juga harus normal ya. Ketika kita on, kita hidupkan harus mati, kemudian oil lampu pressure juga harus mati. Apalagi tadi kita cek kabel-kabelnya, kemudian apa saja yang harus kita ganti setelah kita menemukan mobil yang tahunan mangkrak atau tidak dihidupkan. Tentunya dari busi harus kita ganti, kemudian filter udara, filter oli harus baru semua. Terus yang pertama sebenarnya ada trik jitu ya, kalau untuk mobil bensin misalkan udah tahunan dia nggak dioperasikan. Nah itu sebelum kita mengganti oli dengan oli yang baru, setelah kita hidupkan kelihatannya aman, sirkulasi oli lancar, berputar dengan baik. Nah baru kita isi solar ya sekitar 4 liter, kita hidupkan selama 3 menit atau 2 menit, tapi jangan digas-gas ya, cukup di idle saja, langsam aja sekitar 2 menit lebih, baru kita matikan, kita tap lagi si solar, terus kita ganti dengan oli yang baru dan filter oli yang baru gitu guys. Oke, masih dipasang ya. Nah ini untuk Grand Max ini kemarin kita coba ambil ke rumah owner ya, emang agak sulit menghidupkan, si dinamo startnya juga kan berat, tapi sudah kita servis, sudah kita bersihkan juga guys. Oke, kita on ya. Nah ini untuk engine lamp ya, yang kuning ini engine lamp, kemudian yang gambar ini apa nih, nah ini untuk lamp oil pressure ya, ini harus padam guys. Oke, kita hidupkan. Sorry, baterainya nggak kuat guys. Oke, coba dipegang dulu. Yang itu tuh yang ground, mau kata dulu.
nggak ada kaset. Oke, tahan mana? Oke, nanti kita cas dulu ya akinya sebentar guys. Oke, lanjut, sudah kita ganti baterainya ya atau akinya ya. Kita cek. Nah, ini harus padam ya. Engine cek, terus di ininya juga apa namanya? Lampu oil pressure ya harus padam juga ya. Oke. Terus kita cek di sini guys. Ini harus kelihatan oli keluar ya. Kelihatan oli bagus. Itu bisa aman ya. Oke, kita tutup dulu guys. Terus apalagi yang harus kita periksa tentunya di bagian rem, itu penting sekali karena kalau udah tahunan pasti macet ya. Nanti kita cek sekalian remnya, mungkin ada yang bocor sealnya, kemudian karat juga nggak main, nggak bisa mundur maju ya. Terus handrem. Nah, perhatian juga untuk teman-teman kawan-kawan, kalau misalkan kita parkirkan mobil di garasi dengan waktu yang cukup panjang, jangan menggunakan handrem ya, jangan menggunakan handrem atau rem tangan. Kita bisa ganjal pakai balok atau batu kecil, apalagi mobil-mobil Fortuner itu ya, misalkan udah dicuci atau di steam. Nah, itu nggak boleh kita langsung menggunakan rem tangan di rumah ya ketika parkir ya, nggak boleh. Itu harus harus pakai jeda dulu, biarkan kering, baru boleh pakai handrem. Tapi kalau misalkan untuk parkir yang lama, misalkan sampai 1 minggu, 2 minggu, itu nggak boleh pakai handrem ya, nantinya macet, terus nggak bisa jalan. Itu banyak sekali kejadian ya, banyak sekali. Misalkan udah berpergian, jalan basah karena hujan, kemudian masuk garasi langsung ditarik handrem, kemudian didiamin sampai 1 minggu lebih, 2 hari ya, 2 hari ke atas, itu nggak boleh ya. Nah, itu bisa macet, si ampas remnya itu nggak bisa balik ya. Oke, untuk mobilnya sih masih oke. Yang Grand Max 13 ini akselerasinya juga oke guys. Terus si mobil ini pernah mogok ya. Dulu kalau nggak salah ada 2 tahun kesini ya. Ceritanya si mobil ini dibawa ke bengkel ke bengkel lain ya, hanya untuk membetulkan atau memperbaiki rem, kaki-kaki. Setelah selesai memperbaiki rem dan kaki-kaki, pas mau dihidupin konyol, nggak bisa hidup ya, nggak bisa hidup dengan DTC P033. Nah, di situ si owner dan si bengkel tersebut sempat kebingungan karena dia nggak punya scan juga ya. Nah, si owner terpaksa telepon kita, hubungi kita langsung cek ke lokasi. Ternyata ada kode DTC CMP, jadi bisa hidup. Kalau kita cabut si sensor CMP-nya, kemudian kita jalan dapat beberapa kilo mati, cabut baterai lagi, di start hidup lagi, dapat beberapa kilo mati. Nah, itu langsung kita ponis yang rusak ECU ya. Kalau ECU yang rusak misalkan di bagian sensor CMP, nah itu biasanya nggak bisa diservis guys. Adapun bisa diservis itu sangat mahal sekali karena harus update lagi ya, harus ngisi data lagi. Kalau di handphone tuh namanya apa ya, IC apa ya, lupa lagi ya. Nah, itu pokoknya IC program ya, IC program, IC data. Kalau misalkan si ECU sudah kena sensor muncul kode DTC CMP permanen, ya itu nggak bisa dibetulin guys ya. Mobil apapun nggak bisa dibetulin kalau misalkan sudah timbul kode DTC CMP permanen. Dihapus muncul, nggak pakai jeda lagi. Nah, itu sudah dipastikan berarti ECU-nya rusak. Oke. Apalagi guys, tentunya harus
hati-hati ya, selang harus kita perhatikan, mungkin ada selang yang keras atau gimana. Nah itu harus diperhatikan juga. Mungkin kalau misalkan ada yang keras langsung kita ganti, jadi jangan sampai nanti keluar dari bengkel mobil terjadi masalah overheating dan sebagainya. Itu kan overheating itu bisa merusak mesin. Tuh guys, untuk suara mesinnya oke, kemudian bagian bearing-bearingnya juga oke, nggak ada suara yang mencurigakan, padahal ini udah 2 tahun lebih ya nggak dihidupkan. Posisi bodinya juga udah kayak gini guys. Nah udah kayak seperti ini ya, bodinya pun sudah kayak seperti ini. Serem guys ya, ini udah 2 tahun lebih nggak dihidupkan ya. Si Avanza masih kita proses guys, masih kita proses, sudah selesai ya. Avanza sudah selesai, kemudian kerjaan masih numpuk. Satu Volte, kemudian L300 carry 10, kemudian satu unit Innova yang ini guys ya, Innova. Ini Innova masih seger. Nah ini yang saya maksud tadi ya, masih seger, masih oke. Ini sedang kita proses, sedang kita analisa. Oke, kembali ke Avanza. Untuk Avanzanya sudah kita install, yang kemarin banyak sekali kebocoran oli sudah kita cuci engine-nya ya. Lihat guys, jadi bersih ya. Oke. Inilah yang namanya kerja guys, jadi bersih kan. Yang kemarin sempat kita upload videonya yang banyak sekali, parah sekali kebocoran di bagian engine-nya, terutama kebocoran oli ya. Sudah kita bersihkan, aman, sudah siap ready untuk dirilis ke si owner atau si pemiliknya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Undur diri. Mohon maaf apabila ada kata salah. Minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.